Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan program Jaksa Menyapa ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif kerjasama LPP RRI Toli-Toli dan Kejaksaan Negeri Buol dengan topik kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana, langsung dari studio RRI Net Toli-Toli. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja di kesempatan siang kali ini di program Dialog Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Lau Lalang. Tentunya di pagi hari ini, pendengar, kita akan berbincang dan berdialog terkait dengan topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini mengenai pemberlakuan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentunya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ya, yang pertama saya perkenalkan dari narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Yohanes Partua Siahan, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi Bidang Intelijen, Perdata, dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Lau Lalang. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yohanes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas undangannya. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua ada Pak Muhammad Aris Hafidisna, Sarjana Hukum, selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Lau Lalang. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hafid. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Ya, kemudian narasumber kita yang ketiga Bapak Sigit Dwi Nugroho selaku penelaah, penuntutan, dan penegakan hukum pada cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Lau Lalang. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sigit. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Dara Hasan. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui interaktif kami 085343831230 atau di 082194830965. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan pemberlakuan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, saya pertama ke Pak Yohanes. Tentunya kita ketahui bersama bahwa pemberlakuan dari undang-undang baru ini KUHP di tanggal 2 Januari 2026 ini mungkin bisa diceritakan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya penerapan dari undang-undang ini dan kapan terbentuknya dan dilaksanakan untuk di seluruh Indonesia. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Di sini kita ketahui sendiri belum lama ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai diberlakukan efektif sejak tanggal 2 Januari 26. Jadi di sini juga kaitannya sebenarnya sejak dahulu kita cenderung masih menggunakan peraturan yang lama atau masih pembentukan dari pewarisan kolonial atau Belanda, Pak. Jadi harapannya dengan adanya undang-undang baru ini, ya ini original milik Indonesia gitu. Sehingga biasa kita juga sebut ini KUHP nasional sudah, Pak. Secara nasional ya. Sudah tidak KUHP warisan Belanda lagi, kolonial begitu. Dan juga memang kita di sini atau maksudnya pembentuk undang-undang di sini didorong karena
masyarakat di Indonesia juga sudah tidak seperti dahulu lagi. Maksudnya sudah banyak perkembangan baik teknologi, sosial dan budaya. Dan cenderung sekarang kita melihat paradigma pemidanaan bukan sekedar sebagai pembalasan, begitu. Sehingga para pelanggar hukum ini ketika bisa kembali ke masyarakat itu tidak menjadi tidak bisa berkembang lagi gitu, karena adanya anggapan-anggapan negatif dari masyarakat di lingkungan sekitar. Begitu Pak kira-kira. Baik, ya saya ke Pak Hafid. Tentunya mungkin bisa ditambahkan apa yang menjadi latar belakang dari KUHP yang baru ini, Pak. Silakan Pak Hafid. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kalau kita berbicara terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023, itu kalau kita tarik ke belakang, Indonesia itu pernah dijajah oleh kolonial Belanda. Sehingga pada tahun 1918 ketika Indonesia masih diduduki oleh Belanda, Indonesia itu diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana milik Belanda, yang dimana untuk mengatur masyarakat Hindia Belanda, yang dimana pada saat itu Indonesia belum merdeka. Nah, lebih lanjut, pada tahun 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Namun pada saat Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Oleh karena itu, pada tahun 1946 dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, itu pun undang-undangnya mengadopsi undang-undang yang dibentuk oleh kolonial Belanda. Nah, jadi di dalam undang-undang tersebut itu isinya kurang lebih itu paradigmanya lebih ke pembalasan atau retributif. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia sebetulnya sudah melakukan rapat-rapat dari tahun 1960-an untuk membentuk rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu harus banyak aspek juga itu, Pak. Karena Belanda sendiri dulu itu merupakan jajahan dari Perancis, dan Belanda bisa membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri itu memerlukan waktu 70 tahun. Dari tahun 1800-an hingga tahun 1800 hingga tahun 1870-an, yang dimana memerlukan waktu 70 tahun. Oleh karena itu, karena banyak pertimbangan dan karena banyak suara juga dari masyarakat, itu kan tentu menjadikan pertimbangan. Oleh karena itu, RKUHP kita baru disahkan pada tahun 2023, yang dimana diberlakukan pada tanggal 2 Januari tahun 2026, karena ada masa transisi selama 3 tahun, karena kan harus ada sosialisasi juga ke kepolisian, ke kejaksaan dengan di Mahkamah Agung, yaitu hakim, terkait pelaksanaannya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya ke Pak Sigit. Tentunya dengan adanya peraturan yang berlaku saat ini terkait dengan KUHP, kemudian mungkin bisa disampaikan apa saja sebenarnya ada aturan yang mungkin berubah dari sebelumnya, kemudian untuk di 2026 ketika dilaksanakan ini apa yang menjadi poin-poin yang berubah mungkin. Silakan Pak Sigit. Baik, mungkin seperti yang dijelaskan oleh Saudara Jo dan Saudara Hafid sebelumnya, yang banyak berubah di sini adalah paradigmanya, yang sebelumnya ini lebih ke retributif atau menghukum, sekarang ini lebih ke restoratif atau memulihkan kepada keadaan semula. Maka dari itu, untuk pidana-pidana yang ringan, itu sekarang ada pidana kerja sosial, ada pidana pengawasan, itu sehingga tidak semua kejahatan ini perlu dipenjara. Karena jika dipenjara juga kita ini sudah over capacity ya, untuk lapas dan rutan kita sudah banyak yang over capacity. Lalu juga ketika orang dipenjara dan kembali ke masyarakat itu cenderung ada stigma, kayak jangan terlalu dekat, dia kriminal, seperti itu. Dengan KUHP yang baru ini ada solusi-solusi seperti kerja sosial, itu untuk yang dijatuhi pidana di bawah 6 bulan ya, yang ringan-ringan saja, dan juga pidana pengawasan. Terus di situ juga diatur ulang terkait penjatuhan pidana mati ya, lebih disesuaikan lagi. Ada masa percobaan 10 tahun, dan jika berkelakuan baik atau berubah bisa diturunkan ke pidana seumur hidup.
Untuk secara garis besarnya itu, dan mungkin ada beberapa aturan yang seperti Undang-Undang Tipikor dimasukkan ke KUHP, lalu juga restoratif justice itu ya. yang sebelumnya juga belum diatur di KUHP, sekarang sudah lebih kuat posisinya karena sudah diatur di KUHP secara umum seperti itu. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Saya lanjut ke Pak Yohanes. Tentunya ini dengan adanya pemberlakuan KUHP yang baru seperti yang disampaikan tadi, juga mungkin ada semacam sanksi sosial bagi para masyarakat. Ini bagaimana melihat apakah saat ini setelah adanya penerapan di tahun 2026, apakah sudah ada yang diterapkan untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli maupun di Lalu-Lalang sendiri? Silakan. Terima kasih. Di sini mungkin bisa saya jelaskan terlebih dahulu terkait lingkup wilayah dari cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Lalu-Lalang. Di sini kami memonitor terkait perkara di 2 kecamatan yang cenderung terjadi di Toli-Toli Utara dan di Kecamatan Dakopamean. Begitu. Jadi setiap terkait perkara tindak pidana umum maupun tipikor yang ada di dalam wilayah hukum kami tersebut, penanganan perkaranya kami. Jadi khawatirnya ketika nanti saya sampaikan terlingkup di global 1 Toli-Toli ya Pak ya. Jadi untuk saat ini Pak, kami belum bukan tidak menerapkan ya, istilahnya belum ada perkara yang bisa kami terapkan dengan menggunakan sanksi sosial. Namun dalam beberapa waktu lalu kami juga ada melaksanakan restoratif justice, yang mana dampak dari restoratif justice ini memang penghentian penuntutan Pak, namun di dalamnya kami melakukan pemberian sanksi sosial yang kami awasi sendiri. Di saat itu kami juga memberikan sanksi sosial berupa membersihkan tempat ibadah, yaitu masjid setempat, misal selama 1 atau 2 minggu. Setelah itu juga jikalau dari pihak yang berhadapan dengan hukum ini mungkin latar belakangnya kuat atau memang punya modal lah istilahnya begitu, cenderung kami misalnya bisa arahkan, siapa tahu mau bisa memberikan atau menyalurkan rezekinya kepada orang-orang seperti itu. Jadi tetap kegiatan sosial masih banyak sih Pak bentuknya juga, namun secara langsung juga tetap kami melakukan pengawasan agar supaya tidak terulang lagi terkait tindak pidana yang mereka lakukan sebelumnya begitu. Kira-kira. Ya, baik. Lanjut saya ke Pak Hafid. Nah, tentunya kita ketahui bersama saat ini kan dengan adanya media sosial, artinya masyarakat bebas untuk berpendapat di media sosial. Apakah juga di aturan baru KUHP ini juga ada yang diatur terkait dengan kebebasan berpendapat dan ada unsur pidana di undang-undang baru ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau untuk kebebasan berpendapat itu mengacunya tetap pada UU ITE Pak ya. Ya, UU ITE tahun 2024. Jadi kalau di KUHP itu tidak diatur Pak sepertinya. Jadi lebih lex spesialisnya itu ada undang-undang tersendiri di luar KUHP gitu. Nah, namun di KUHP ini ada beberapa undang-undang yang di luar KUHP seperti undang-undang korupsi, narkotika, dan lain-lain, itu dikodifikasi menjadi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023. Namun kalau untuk UU ITE itu masih lex spesialis tersendiri itu Pak. Ya. Baik, mungkin Pak Sigit bisa menambahkan terkait dengan kebebasan berpendapat di saat ini. Silakan Pak Sigit. Mungkin yang di KUHP ini yang diatur terkait penghinaan saja ya. Seperti penghinaan kepada kepala negara itu diatur, di mana sebelumnya mungkin sempat tidak digunakan pasal itu, sekarang diaktifkan kembali atau dihidupkan kembali, di mana sekarang itu dibuat delik aduan yang mutlak. Jadi penghinaan kepada presiden dan wakil presiden ini hanya dapat dilaporkan oleh presiden dan wakil presiden itu sendiri, tidak bisa mungkin relawannya melaporkan, itu tidak bisa. Dan juga lingkupnya ini juga khusus, hanya untuk penghinaan seperti menyamakan dengan hewan atau dan lain sebagainya yang kasar, dan fitnah itu tidak diperbolehkan. Lalu kurang lebih seperti itulah. Baik.
Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Ya, saya lanjut ke Pak Yohanes. Tentunya dengan adanya pemberlakuan juga dari undang-undang, maksud kami KUHP yang baru ini terkait dengan beberapa pasal pidana yang terkait dengan perzinahan juga ini juga menjadi artinya ada misalnya terkait dengan adanya perzinahan ini ada juga diancam penjara. Ini bagaimana mungkin bisa disampaikan kepada publik terkait itu, Pak? Silakan Pak Yohanes. Iya, terima kasih. Ini juga sangat sering juga di teman-teman bahas ya. Jadi di sini juga memang diatur kembali. Namun menurut saya sih konteksnya masih sama, namun ada perluasan terkait penanganannya atau untuk sampai kepada perkara tersebut, karena biasanya terkait ini kalau overspell kalau tidak salah atau gendak zina. Jadi ketika ada pasangan yang bukan suami istri, nah jika kita menggunakan KUHP yang lama, perbandingannya seperti ini. Di KUHP lama harus dilaporkan oleh suami atau istri yang sah. Namun sekarang tidak hanya tercakup di situ, memang tetap harus merupakan delik aduan, tapi bisa diperluasan. Semisal memang dari pasangan tersebut sudah dewasa, namun masih memiliki orang tua, maksudnya belum terikat suami istri, baik pihak laki-laki atau perempuan, nah orang tuanya bisa melaporkan begitu. Kalau tidak salah saya tafsirkan juga, mohon maaf ini, jikalau misalnya seseorang laki-laki atau seorang perempuan itu pasangannya sudah tidak ada, misalnya cerai begitu, dia masih punya anak ini, anaknya juga bisa melaporkan hal tersebut begitu. Mungkin nanti untuk secara kontekstual nanti ini sudah pas dibukakan sama rekan saya, mungkin bisa dibantu sama rekan saya. Baik, silakan Pak Hafid mungkin terkait dengan saya ingin menambahkan bahwa perzinahan itu di KUHP baru diatur di pasal 411 yang dimana bunyi ayatnya adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pidana denda kategori 2 itu adalah 10 juta. Nah, di ayat kedua tertulis frasa yaitu terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Nah, jadi maksud dari ayat 2 ini, perzinahan itu sebetulnya bukan delik biasa, namun delik aduan. Nah, bedanya apa? Kalau delik biasa itu contohnya pembunuhan, penganiayaan begitu. Kalau delik aduan itu tidak dapat dilakukan pemrosesan hukum atau penuntutan. Contohnya apa? Perzinahan. Jadi ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, misalkan suami istri yang sudah terikat perkawinan. Istrinya berselingkuh misalkan. Nah, itu suaminya bisa melaporkan dan si istrinya ini bisa diproses hukum. Tetapi jika tidak ada pengaduan dari suami atau istrinya, itu tidak dapat diproses hukum. Nah, perbedaannya lagi dengan KUHP lama, di KUHP lama itu tidak mengatur terkait orang yang belum menikah. Nah, jadi dulu orang berpacaran dan tidak terikat perkawinan itu tidak dapat dipidana, walaupun diadukan. Nah, namun di KUHP baru itu sudah ada perluasan, walaupun belum terikat perkawinan, namun ada yang mengadu, contohnya orang tuanya atau anaknya seperti yang dibilang Pak Jo tadi, nah itu bisa dilakukan penuntutan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik. Ya, saya ke Pak Sigit. Ya, tentunya ini juga menarik terkait dengan pasal terkait dengan perzinahan ini. Ini bagaimana juga kalau misalnya seorang yang misalnya mereka pacaran kemudian juga suka sama suka, dan tentunya ini juga artinya ada setelah adanya perzinahan mereka mungkin melakukan perzinahan, tapi pada ujung-ujungnya nanti restoratif justice atau mungkin mereka damai atau bagaimana. Mungkin silakan tanggapannya Pak Sigit. Oh baik, kalau terkait perzinahan ini seperti yang dijelaskan Pak Hafid dan Pak Johan ini adalah delik aduan. Dan terkait delik aduan ini sebenarnya bisa dicabut atau
dilanjutkan lagi, sehingga mungkin tergantung dari pihak yang mengadu ini apakah mau melanjutkan atau tidak. Tapi jika mungkin seiring berjalannya waktu para pihak baik korban atau pelaku ini berkenan untuk melakukan di restoratif justice, maka kita lihat dulu juga menurut ketentuannya, menurut kejadiannya, apakah sesuai dengan kriteria di restoratif justice. Jika itu sesuai, maka bisa kami bantu fasilitasi untuk restoratif justice, seperti itu. Baik, mungkin Pak Yohanes bisa menambahkan? Ya. Baik, seperti yang tadi rekan-rekan sudah sampaikan, menurut hemat pandangan saya masih bisa dilaksanakan restoratif justice. Namun kan ini restoratif justice ini cenderung seperti kepemulihan ya, begitu. Apakah korban, yakni di sini si pelapor itu bisa merasa dipulihkan terlebih dahulu atau tidak? Lalu kita lihat juga asas di masyarakat terkait manfaatnya, begitu. Karena juga kan cenderung kita merupakan negara yang beragama, memiliki kebudayaan juga yang harus kita junjung juga gitu. Ya, cenderung antusias dari masyarakat seperti apa begitu. Jikalau memang masyarakat banyak yang melakukan penolakan karena jikalau dilakukan pembiaran seperti ini akan berdampak buruk. Saya rasa juga akan kesulitan nanti untuk ke sana, karena apa? Ketika kita melaksanakan kegiatan restoratif justice di sini, Bapak, dia melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama begitu. Jadi memang harus bersentuhan begitu dengan masyarakat. Jadi kami juga mempertimbangkan terkait kemanfaatannya di dalam masyarakat. Begitu. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, kita sebelum melanjutkan dialog jaksa menyapa kali ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana? Maaf, tidak bisa begitu. Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%. Tidak bisa, Pak. Begini, Pak. Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak. Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak? Maaf, Pak. Saya permisi. Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia. Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada. Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain? Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas. Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini? Enggak mau nitip absen aja ke si Jaka. Saya ikut dong. Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak? Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin. Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Jaksa Menyapa edisi hari ini Jumat 6 Februari 2026 dengan topik pemberlakuan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Masih bersama kami dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853 4383 1230 atau di 0812
Maksud kami 0821 9483 0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini dalam dialog Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Lawu-Lalang. Ya, mungkin langsung saja lanjut kita ke Pak Johan terkait dengan tentunya dengan adanya penerapan KUHP ini. Ini memberikan juga edukasi kepada masyarakat agar jangan bermasalah dengan permasalahan hukum. Artinya tindak pidana perlu diminimalisir. Ini juga apa yang menjadi himbauan juga kepada masyarakat agar lebih pada upaya pencegahan terhadap kasus-kasus pidana. Silakan Pak Johan. Terima kasih. Jadi di sini saran-saran mungkin ya cenderung dari saya Pak. Karena tindak pidana ini kita hapus juga sulit, setidaknya bisa kita redam begitu. Baik Pak Johan, kita tahan dulu, ada penelpon masuk. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ya dengan Pak Johan di Panasangan, silakan. Ya, bicara penerapan Undang-Undang Nomor 1. Artinya pihak kejaksaan ini tentu sudah mulai memberikan pendidikan atau materi terhadap seluruh jaksa-jaksa dalam hal bagaimana menyusun penuntutan yang baik. Sehingga masalahnya dalam hal ini, apakah sistem yang diberlakukan saat ini lebih baik dibanding yang kemarin? Ini pertanyaan untuk para jaksa-jaksa. Baik. Nah, kemudian dari penanganan perkara, ini lebih mudah dilaksanakan atau lebih sulit? Karena ini terkait dengan kasus pencurian, di mana nilai nominal yang sudah mulai turun, ini yang harga 500.000 ini sudah bisa menjadi kasus pencurian. Nah, ini bagaimana ke depan kejaksaan ini dalam menyusun penuntutan-penuntutan yang berkeadilan. Iya. Baik. Baik. Terima kasih Pak Johan di Panasakan. Mungkin langsung saja Pak Johan juga memberikan tanggapan ini terkait dengan pertanyaan dari masyarakat terkait dengan sistem yang saat ini dengan yang lalu. Apakah mana yang lebih mudah dan lebih mungkin efektif? Kemudian juga bagaimana penanganan perkara terkait dengan pencurian ini ada penurunan. Silakan Pak Johan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Johan dari Panasakan. Jadi di sini terkait kalau tidak salah saya simpulkan pertanyaan pertama itu bagaimana penerapan dalam pembuatan tuntutan kalau tidak salah ya tadi ya. Apakah lebih mudah atau lebih sulit? Nah, di sini sebenarnya kami juga masih dalam masa transisi Bapak dalam melaksanakan atau menerapkan KUHP baru ini, ya, di mana di dalam masa transisi ini kami juga dituntut harus segera siap, mau tidak mau harus mau, istilahnya seperti itu. Nah, namun ada tetap terkait kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun hal tersebut menurut saya itu berubah ke cenderung yang lebih baik begitu ya. Namun sampai saat ini masih cenderung agak lebih sulit lah daripada yang lalu karena kita berpuluh-puluh tahun menggunakan KUHP lama dan juga dalam penerapannya itu masih belum bisa diimbangi dengan peraturan-peraturan pendukungnya seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah dan perma begitu, sehingga ada beberapa hal yang belum diatur dalam KUHP ini belum bisa kita terapkan juga atau masih ada kekosongan hukum di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam suatu kejadian tindak pidana. Namun di sini tadi terkait pertanyaan kedua dalam penanganan perkara, apakah lebih cenderung lebih sulit atau lebih mudah? Kalau menurut pandangan hemat saya sampai saat ini cenderung agak lebih sulit begitu, karena kita juga harus bisa memprofil
si pelaku tindak kejahatan, misalnya contohnya seperti pencurian tadi begitu. Di sini kita memprofile seseorang tersebut apakah dalam keadaan apa dia melakukan pencurian begitu, apakah hanya sekedar untuk makan begitu ataukah memang ini hobinya begitu. Jikalau sampai demikian, apakah kira-kira dia masih bisa mengembalikan apa yang menjadi kerugian si korban begitu, karena kita kalau bisa lebih cenderung ke merestorasi lagi begitu, tidak membalas atau cenderung hanya selalu memenjarakan begitu kira-kira. Jadi untuk sampai saat ini hemat saya yang sebagai seorang jaksa sedikit cenderung lebih agak sulit lah, masih ada perlu penyesuaian-penyesuaian di beberapa aspek tersebut kira-kira begitu Pak. Baik, mungkin Pak Hafid bisa menambahkan terkait dengan tanggapan dari Pak Johan tadi. Baik, izin menambahkan. Nah, kalau menurut saya itu cenderung lebih sulit Pak, daripada yang KUHP lama. Karena apa? Di KUHP lama itu pidana pokoknya itu ada 5, yaitu pertama pidana penjara, 2 kurungan, ketiga pidana mati, keempat denda, dan yang terakhir pidana tutupan. Sedangkan di KUHP baru itu ada tambahan Mbak, yaitu pidana kerja sosial dengan pengawasan dan denda juga. Namun di KUHP baru itu ada kategorinya. Sedangkan di KUHP lama itu denda jarang diterapkan. Karena apa? Karena KUHP lama itu dibentuk pada tahun 1946. Jadi mata uangnya itu masih Rp900 atau apa. Jadi tidak dapat diterapkan di saat ini. Oleh karena itu sebelum KUHP baru terapkan, itu pidana denda itu jarang sekali dipakai dan hanya mengutamakan pidana penjara. Nah, oleh karena itu di KUHP baru kita sebagai jaksa juga harus ada banyak pertimbangan karena pidana denda sudah ada kategorinya dan sudah masuk di pidana pokok juga dengan pidana kerja sosial juga. Jadi sebagai jaksa kita harus profiling dulu terdakwanya seperti apa, terus pidana apa yang cocok dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, apakah pidana penjara, pidana denda, kerja sosial atau pengawasan, seperti itu Pak. Jadi lebih banyak pertimbangan. Gitu, Ya, Pak, kalau dulu itu langsung kita fokuskan saja di pidana penjara, misalnya dia dituntut berapa tahun penjara. Kalau sekarang lebih banyak pertimbangan, pidana pengawasan kah, kerja sosial atau penjara, seperti itu Pak. Baik. Ya, saya langsung ke Pak Sigit. Mungkin bisa ditambahkan terkait dengan komentar dari Pak Johan tadi. Silakan Pak Sigit. Baik, memang seperti yang disebutkan oleh Pak Hafid dan Pak Johan, mungkin ada beberapa kesulitan ya dalam menerapkan KUHP yang baru ini, tetapi kita dari Kejaksaan memang sudah dituntut untuk menerapkan itu di tanggal 2 Januari 2026, dan sebelum itu pun saat disahkan undang-undang itu tahun 2023 sampai 2026 ini, Kejaksaan juga sudah sering melakukan bimbingan teknis kepada jaksa-jaksa sehingga pada saat diberlakukan ini, jaksa diharapkan sudah mampu mengimplementasikan KUHP yang baru ini dengan hati-hati supaya tidak ada kesalahan dalam pengimplementasiannya, seperti itu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853 438 31230 atau di 082194830965. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini mengenai penerapan KUHP. Maksud kami penerapan KUHP di maksud kami di penerapan KUHP. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan dialog kita di kesempatan kali ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada? Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain? Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas. Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini? Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka. Saya ikut dong.
ngurusin surat-surat gini ribet amat ya gak? Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin. Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor? Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan program Jaksa Menyapa di kesempatan kali ini. Ya, kita sapa ada penelpon. Ya, halo. Ya, kembali Johan, Parasakan. Silakan Pak Johan. Ya, terima kasih untuk Pak Jaksa ini sudah jawab dengan jujur apa yang menjadi kendala. Artinya SDM ini masih harus dimaksimalkan. Nah, tapi dalam hal ini tidak boleh stagnan, terbuai dengan permainan-permainan lama. Artinya masyarakat ini kadang melihat ada upaya kong-kali-kong yang sering dilakukan dalam penerapan pasal-pasal sebelum adanya penerapan pasal yang terbaru. Undang-undang KUHP terbaru ini. Nah, tentu dalam hal ini pihak kejaksaan sendiri ini dalam hal penanganan tindak pidana pencucian uang dan korupsi di penerapan Undang-Undang Nomor 1. Ini apakah tahun ini juga akan dioptimalkan? Kemudian untuk memastikan kejaksaan ini asas kedaulatan negara tetap terjaga. Bagaimana terhadap pelaksanaan bantuan hukum timbal balik. Nah, ini bantuan hukum ini juga penting untuk diinformasikan kepada masyarakat. Karena ini juga menjadi salah satu bagian hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dari sisi hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan yang sudah memberikan saran. Ya, mungkin langsung saja Pak Johan, mungkin tanggapan terkait dengan apa yang menjadi komentar dari Pak Johan dari Panasakan. Silakan Pak Johan. Terima kasih Pak. Kembali lagi dari tanggapan dari Pak Johan dari Panasakan tadi terkait optimalisasi dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya. Dan memang sama-sama kita ketahui sendiri di dalam KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memang sudah diatur di dalamnya terkait tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Tipikor sendiri ya. Di sini diatur dalam pasal 603 sampai 606 untuk korupsinya. Nanti untuk pencucian uangnya mulai dari pasal 607 hingga 607
607 hingga banyak sekali nih penjelasannya. Hingga 608. Nah, kira-kira di situ ada 2 pasal yang mengatur tentang pencucian uang. Adapun yang belum diatur secara terperinci di dalam KUHP ini, nanti kita merujuk kembali ke aturan yang lama begitu. Namun di sini juga tadi sempat ditanyakan terkait penerapan kami dalam melaksanakan penindakan untuk tindak pidana korupsi. Nah, di dalam hal ini kami tetap optimal, Pak, untuk melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan kami berkomitmen untuk bisa lebih meningkatkan lagi performa dalam peningkatan penanganan tindak pidana korupsi begitu. Nah, di sini juga terkait pertanyaan kedua, tadi ditanyakan terkait asas kedaulatan negara, yang mana kaitannya terkait bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, di sini juga kami dari Kejaksaan memiliki beberapa kegiatan-kegiatan ya di dalamnya. Jika kita bisa temui salah satunya ya ini Jaksa Menyapa. Beberapa kegiatan lain berupa penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang biasa kami laksanakan di desa-desa atau bisa juga di dalam beberapa instansi lainnya. Dan kemudian kami juga ada kegiatan seperti Jaksa Masuk Sekolah, sehingga adik-adik yang masih remaja ini juga bisa kita berikan pendidikan terkait hukum, sehingga mereka bisa lebih dini, lebih tahu, menjadi dasar sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Terus di dalam kaitannya lagi untuk menunjang bantuan hukum terhadap masyarakat, kami juga membuka layanan pengaduan di Kejaksaan, atau kami juga bisa dihubungi melalui beberapa platform media sosial kami yang biasa kami cantumkan di beberapa kegiatan seperti Jaksa Menyapa atau Jaksa Masuk Sekolah dan penerangan hukum. Nah, di situ mungkin dalam kegiatan yang langsung berjumpa fisik mungkin masyarakat malu untuk menyampaikan atau khawatir dilihat orang, kami juga bisa didatangi ke kantor ataupun dihubungi melalui sosial media kami. Kira-kira begitu, Pak. Baik, saya kembali ke Pak Hafid. Ya, tentunya tadi juga pendengar Pak Johan juga memberikan mungkin masukan dan kritikan terkait dengan bagaimana komitmen dari Kejaksaan sendiri dalam menerapkan hukum sendiri. Tidak ada kong kali kong atau mungkin permainan di dalam. Nah, ini juga bagaimana komitmen dari Kejaksaan sendiri. Silakan Pak Hafid. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, Pak, sebagai praktisi hukum, yaitu sebagai jaksa, kami berusaha menjadi berintegritas, begitu, Pak. Jadi saya berani jamin jika di pengadilan, mohon maaf, di Kejaksaan Negeri Toli-Toli beserta cabang, kita itu berusaha untuk sejujur-jujurnya juga, Pak, dalam menangani suatu perkara, begitu, Pak. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Sigit. Mungkin bisa ditambahkan apa yang menjadi penjelasan dari Pak Hafid tadi. Silakan. Baik, mungkin penjelasan dari Pak Johan dan Pak Hafid ini sudah lengkap ya, tapi kita dari Kejaksaan pun juga memahami bahwa korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa, di mana seseorang ini bisa jadi tidak mendapatkan haknya karena korupsi ini diambil oleh orang yang tidak semestinya mempunyai itu. Maka itu korupsi ini sebenarnya merupakan musuh bersama kita, dan harus kami dari Kejaksaan berkomitmen untuk terus memerangi korupsi secara profesional, seperti itu. Dan untuk terkait bantuan hukum sendiri, untuk di Kejaksaan sendiri juga ada bidang tata usaha, perdata dan tata usaha. Di situ juga ada pelayanan hukum gratis untuk masyarakat, sehingga sebenarnya dari dahulu kita juga sudah menyediakan fasilitas tersebut. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Johan. Tentunya apa yang menjadi tantangan terbesar dalam implementasi KUHP yang baru ini di lapangan? Silakan Pak Johan. Terima kasih. Tantangan terbesar tadi sudah kita sempat singgung beberapa kali ya, terkait adanya masa transisi. Di sini memang memerlukan waktu untuk para penegak hukum juga
bisa mengimbangi atau menyesuaikan gitu, supaya termasuk dalam kesiapan kesiapan para aparat penegak hukum. Di sini termasuk polisi, kejaksaan, dan hakim. Lalu yang kedua terkait aturan turunan yang belum sepenuhnya siap. Di sini KUHP baru juga memerlukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan Perma sebagai aturan untuk pelaksanaannya. Tanpa aturan turunan tersebut, beberapa pasal akan sulit diterapkan secara konsisten. Jadi masih ada terkendala hal tersebut. Kemudian tantangan berikutnya itu adanya benturan dengan hukum adat dan hukum khusus di sini. Misalnya memang diterapkan di beberapa daerah tidak ada terkendala, atau di kota-kota tidak ada terkendala. Namun di dalam daerah kembali lagi kita menemui adanya hukum masyarakat atau hukum adat, begitu, hukum yang masih dihormati dan masih diberlakukan di masyarakat setempat, begitu. Lalu ada juga minimnya sosialisasi terhadap masyarakat kita sendiri, sehingga masyarakat ini belum terlalu melek hukum. Jadi seakan-akan mereka melakukan tindakan tersebut jadi ya karena mereka semata-mata memang belum mengerti aturannya, kalau apa yang mereka lakukan ini salah. Dan salah satu yang terberat ini infrastruktur pemidanaan yang belum siap, di mana di sini juga sudah mulai diterapkan pidana pokok seperti denda, pengawasan, kerja sosial. Di sini kan perlu dibentuk lagi lembaga-lembaga untuk menangani hal tersebut. Apakah pengawasannya harus jaksa, padahal di sini di lain sisi jaksa ini masih harus bersidang, harus melakukan penyidikan, dia juga harus melakukan kegiatan lain seperti saat di sini, begitu. Jadi memang banyak tugasnya, namun untuk pelaksanaan KUHP ini nanti juga perlu diimbangi lagi terkait sistem penilaiannya juga, seperti nanti ada lembaga yang khusus untuk mengawasi, namun nanti masih ada kami di belakangnya untuk menilai apakah sudah diawasi dengan benar, apakah pemidanaan misalnya pengawasan atau kerja sosial ini sudah dilaksanakan dengan tepat, apakah cuma bohongan laporannya, ini juga tetap harus kami awasi. Kira-kira begitulah, Pak. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Jaksa Menyapa edisi hari ini, Jumat 6 Februari 2026. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada. Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanya. Belum ada. Tante, kopi susu 2 Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua. Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus. Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi. Korupsi apa kita ini Tante? Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor. Ajo, ini sudah kita. Kau Dan, kenapa belum pergi? Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi? Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan program Jaksa Menyapa edisi hari ini, Jumat 6 Februari 2026. Kita sudah berada di penghujung dialog kita di kesempatan kali ini. Ya, saya ke Pak Sigit. Nah, tentunya di sesi akhir dialog kita di pagi hari ini, tentunya dengan adanya penerapan undang-undang, maksud kami pemberlakuan KUHP yang baru ini, tentunya apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat sehingga penerapan hukum juga dapat dijalankan dengan maksimal. Silakan Pak Sigit.
Baik, dengan diberlakukannya KUHP yang baru ini, kami sebagai aparat penegak hukum berupaya mengimplementasikan dengan profesional, dan kami juga berharap dukungan dari masyarakat agar semakin terciptanya peradilan yang restoratif, humanis, dan profesional seperti itu. Baik. Ya, saya ke Pak Hafid. Mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya di dialog kita ya. Silakan Pak Hafid. Baik Pak, terima kasih. Ini ada closing statement dari saya untuk masyarakat. Hukum itu sebenarnya dibuat bukan untuk menakut-nakuti Pak, tetapi untuk melindungi kita semua. Karena itu yang paling penting adalah kesadaran, dimulai dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil, yaitu tidak mengambil yang bukan hak kita, tidak menipu dan menjaga ketertiban di lingkungan. Kalau setiap orang menjaga dirinya sendiri, maka keamanan masyarakat juga akan terjaga. Dan kalau ada masalah, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik, sesuai hukum. Jangan main hakim sendiri. Negara sudah menyediakan jalur hukum supaya keadilan bisa ditegakkan dengan benar. Mungkin itu closing statement dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Ya, saya langsung ke Pak Yohanes. Mungkin bisa disampaikan harapannya kepada publik dan closing statement-nya Pak Yohanes. Silakan. Terima kasih untuk harapan saya bagi masyarakat, terkhusus masyarakat Toli-Toli. Mari kita patuhi aturan hukum yang berlaku. Mari kita juga saling hidup harmonis dan saling menghormati. Di sini juga closing statement saya sedikit saya petik dari sumber ya. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan martabat manusia. Mungkin begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah program Dialog Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Laulalang dengan topik pemberlakuan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Muhammad Aris Hafidisna, maksud kami Hafidisna, Jaksa Fungsional Kejari Toli-Toli di Laulalang. Kemudian Pak Sigit Dwi Nugroho, penelaah penuntutan dan penegakan hukum pada cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Laulalang. Kemudian Pak Yohanes Partuasian, Sarjana Hukum, Kasubsi Bidang Intelijen dan Tata Usaha Negara, Kejari Toli-Toli di Laulalang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.